Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi, sehat selalu untuk kalian semua, seluruh siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kita akan bahas adalah menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Masih di tema B, subtema 3, pembelajaran pertama. Baik, selama hampir 350 tahun bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Di antaranya Belanda menjajah selama 350 tahun atau tiga setengah abad. Dilanjutkan oleh Jepang untuk menjajah selama 3,5 tahun. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami kehidupan yang serba sulit. Kehidupan rakyat sengsara, tidak mendapatkan kebebasan, dan jauh dari kata kemerdekaan. Rakyat sengsara disebabkan karena kebijakan dari para penjajah yang merugikan rakyat dan membuat rakyat hidup semakin susah dan sengsara. Di antaranya kebijakan Kulturstelsel, yaitu kerja rodi pada zaman penjajahan Belanda, dan juga kerja romusa pada zaman penjajahan Jepang. Atas kebijakan-kebijakan dari bangsa asing yang menjajah Indonesia tersebut, maka Indonesia mengalami kesengsaraan, rakyat hidup dalam kesusahan. Karena apa? Seluruh kehidupan rakyat Indonesia diatur dan dikendalikan oleh para penjajah. Kita lebih tahu lagi, Kulturstelsel yaitu istilah untuk tanam paksa. Jadi rakyat diperintahkan untuk menanam hasil-hasil bumi, menanam tumbuhan, menanam rempah-rempah, menanam padi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya diambil oleh penjajah dan dijual ke negara lain. Sedangkan para petani tidak mendapatkan hasil atau keuntungan dari kerja keras mereka. Yang kedua adalah kerja rodi, yaitu kerja paksa pada zaman Belanda. Seluruh rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja, untuk bertani, untuk membangun jalan, membangun bendungan, dan lain sebagainya, tanpa mendapatkan upah atau bayaran, dan juga tidak mendapatkan makanan dari Belanda, sehingga mereka banyak yang mati karena kelelahan, karena dipaksa bekerja oleh para penjajah Belanda. Sedangkan kerja romusa, yaitu kerja paksa pada zaman Jepang, istilahnya disebut dengan romusa, yaitu kerja paksa yang dilakukan oleh penjajah Jepang, yang sama fungsinya rakyat dipaksa untuk bekerja, untuk membuat jalan, untuk membuat bandara, untuk membuat bendungan, dan lain sebagainya untuk keuntungan penjajah tanpa mendapatkan bayaran atau upah. Namun setelah Indonesia merdeka, perlahan kondisi masyarakat rakyat Indonesia semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu rakyat bebas untuk menetapkan peraturan pemerintahan sendiri. Jadi boleh mendirikan negara dan bebas mengatur negara Indonesia setelah penjajah pergi dan Indonesia merdeka. Kemudian perlahan kesejahteraan rakyat mulai meningkat. Kemudian hasil ekonomi dapat dinikmati seutuhnya oleh rakyat. Mereka bertani, mereka mendapatkan keuntungan. Kemudian rakyat memiliki kebebasan melakukan kegiatan yang awalnya kegiatan terbatas. Melakukan ini dibatasi, untuk ikut itu dibatasi. Tetapi setelah Indonesia merdeka, perlahan mulai lebih baik, rakyat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan, yaitu salah satunya adalah mendapatkan fasilitas pendidikan. Beberapa pengaruh dan perubahan setelah Indonesia merdeka. Yang pertama di sektor pendidikan. Sebelum merdeka, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh bangsawan, oleh anak-anak bangsawan dan pegawai pemerintah Belanda.
sedangkan rakyat biasa tidak mendapatkan pendidikan. Artinya mereka dibiarkan bodoh. Kenapa? Karena kalau suatu negara menghasilkan manusia yang cerdas, maka akan sulit untuk dijajah. Maka sengaja penduduk rakyat Indonesia dilarang untuk bersekolah agar mereka tidak memiliki kecerdasan, agar mereka tetap berada dalam kebodohan dan keterbelakangan. Sehingga saat Indonesia masih dijajah, hanya golongan tertentu, hanya orang-orang bangsawan, hanya pegawai pemerintah yang boleh menikmati pendidikan. Namun seiring Indonesia merdeka mengalami perubahan. Karena setelah Indonesia merdeka, pendidikan dapat dirasakan seluruh rakyat atau penduduk Indonesia. Seluruh rakyat dari mulai desa sampai dengan ke kota, mereka berhak memperoleh pendidikan atau Kemudian perubahan yang kedua di bidang ekonomi. Sebelum Indonesia merdeka, rakyat tidak dapat menikmati kekayaan alam dan tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk kehidupannya. Jadi mereka bertani tapi tidak memperoleh keuntungan. Mereka bekerja tetapi tidak memperoleh bayaran. Nah, seiring merdekanya Indonesia, maka rakyat dapat menikmati kekayaan alam. Mereka bertani dan menikmati hasilnya. Kemudian juga dapat melakukan kegiatan ekonomi, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, mereka akan mendapatkan bayaran dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga, di bidang politik dan sosial. Sebelum merdeka, rakyat Indonesia mengalami penindasan, tidak mendapatkan kebebasan, dan tidak mendapatkan pengakuan karena belum menjadi negara yang merdeka. Tetapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia terbebas dari penindasan dan mendapatkan pengakuan dari dunia, dari negara lain. Indonesia mulai diakui sebagai negara baru yang berdiri, yang bebas dari penjajah, dan mulai membentuk pemerintahannya untuk menjadi negara yang mandiri. Dan yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir, diikuti Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan sampai saat ini Indonesia sudah 75 tahun diakui sebagai negara yang merdeka, terbebas dari. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi masyarakat di awal kemerdekaan masih dalam masa-masa sulit, masa-masa perubahan dari masa sulit menuju pada arah yang lebih baik. Maka untuk menciptakan ekonomi yang baik diperlukan usaha-usaha dari para tokoh, dari para pendiri bangsa. Adapun yang menjadi sebab yang melatar belakangi keadaan ekonomi Indonesia belum kembali lebih baik dibandingkan saat masa penjajahan. Yang pertama, karena Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Dan ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil. Masih ada tentara atau pasukan sekutu yang tinggal di wilayah Indonesia, sehingga ekonomi masyarakat terganggu. Kemudian yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Belanda. Sebab dalam perjanjian sebelumnya, Indonesia menanggung hutang negara Belanda sejak tahun 1943, harus dilunaskan oleh Indonesia, sehingga ekonomi belum stabil. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara, membelikan senjata, alat-alat pertahanan untuk menjaga wilayah Indonesia dari penjajahan kembali. Dan terakhir, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Belum ada yang namanya rupiah.
Maka seiring kemerdekaan Indonesia, para tokoh dan pendiri bangsa memikirkan bagaimana memperbaiki perekonomian di Indonesia. Maka salah satunya adalah melakukan kebijakan ekonomi untuk memperbaiki keadaan. Yang pertama, kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah gerakan Benteng. Gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonom Indonesia yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Gagasan ini didasarkan oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan pemberian kredit impor pada pengusaha Bumi Putra. Program ini dijalankan dari tahun 1950 hingga 1953. Dan program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non Bumi Putra, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran. Ini salah satu programnya. Yang kedua, untuk memperbaiki ekonomi, ada konferensi ekonomi. Pada tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi yang diikuti oleh kepala daerah di Pulau Jawa. Tujuannya untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi, distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Kemudian yang ketiga ada kebijakan dalam bidang moneter. 13 Desember 1965 pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi ekonomi. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar 1.000 menjadi Rp1 agar tidak terjadi inflasi ekonomi. Namun kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi, tidak sesuai dengan prediksi. Kegiatan ekspor terhambat, semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Keempat, pembentukan Badan Perancangan Ekonomi atau dikenal dengan Planning Board. Badan Perancangan Ekonomi usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membentuk atau membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Dan rencana ini disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Yang kelima, program untuk memperbaiki kegiatan ekonomi, ada program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Dibuat tahun 1948, tujuannya mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Kemudian yang keenam, uang Republik Indonesia. Ini pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang NICA dan menggantinya dengan penggunaan Republik Indonesia atau ORI, uang Republik Indonesia. Jadi pada tahun 1946 Indonesia mulai mencanangkan memiliki mata uang sendiri, yaitu ORI. Pada 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Karena pada tahun itu Indonesia mencanangkan program memiliki mata uang sendiri, yaitu rupiah. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin menambah wawasan kita untuk terus mempelajari permasalahan setelah kemerdekaan dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk lebih lengkapnya silahkan disimak videonya sampai dengan selesai dan dibaca materi yang ada di buku paket. Selamat belajar. Adapun soal latihannya silahkan dikerjakan. Yang pertama, sebutkan 3 kebijakan penjajah. Yang kedua, bagaimana keadaan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Ketiga, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat pada masa awal kemerdekaan. Yang keempat, siapakah nama ahli ekonomi yang merancang gerakan Benteng. Dan yang kelima, sebutkan beberapa kebijakan ekonomi untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.